Pemuda ini tersenyum, lantas bangkit berdiri dan melompat ke atas perahu So Qianling. Akan tetapi pada saat itu pula So Qianling mendayung perahunya keras sekali sehingga perahunya meluncur jauh. Semua orang berteriak melihat kejadian ini, juga tukang perahu itu berteriak keras karena mengira bahwa tentu pemuda itu akan jatuh tercebur ke dalam air telaga. Pemuda itu telah maju tidak kurang dari 5 meter jauhnya. Akan tetapi mereka melihat betapa pemuda itu mengeluarkan seruan nyaring, kemudian tubuhnya sudah berjungkir balik di udara, dan meluncur ke arah perahu nona itu, lalu dapat turun dengan enaknya di atas perahu. Melihat ini, semua orang berseru kagum dan So Qianling tertawa. "Wah, engkau sungguh nakal," kata Tianxin sambil tersenyum karena dia tahu bahwa Dara itu memang sengaja mencobanya. Andai kata dia tidak sedang mendekatinya, karena dia hendak mengadakan hubungan dengan si Tianong lewat nona ini, tentu dia sudah mendongkol dan akan membalas. "Siapa takut kau tercebur?" So Qianling lantas mendayung perahunya, dan ketika melihat betapa perahu besar yang ditumpangi para pelacur itu menghalang, dan para pelacur itu memandang kepada Tianxin dengan mata melotot penuh kekecewaan bagaikan mata kucing-kucing yang melihat sepotong ikan dibawa pergi, dia lalu mendorong dengan dayungnya sambil berseru, "Minggir! Apa kalian ingin perahumu kujungkirkan?" Nona ini mendorong perlahan, akan tetapi perahu besar itu menjadi terputar-putar cepat sekali. Terdengar jerit-jerit ketakutan dan semua pelacur itu langsung mendekam di atas papan perahu, sambil menjerit-jerit karena perahu itu terputar-putar dengan keras, bahkan ada pula yang sampai terkentut-kentut dan terkencing-kencing. Dua orang tukang perahu dengan sekuat tenaga berusaha untuk menghentikan perahunya, namun tidak berhasil. "Sudahlah, kenapa main-main dengan perahu orang yang tak berdosa?" kata Tianxin sambil dia mendoyongkan tubuhnya ke pinggir perahu. Perahu hitam kecil itu menjadi miring, maka dengan sendirinya terputar mendekati perahu besar yang masih berputar. Dengan tangannya Tianxin menahan dan seketika perahu besar itu berhenti dari putaran. Qianling mendayung perahunya meninggalkan mereka semua, bukan ke tepi, melainkan ke tengah telaga. Cepat sekali perahunya meluncur sehingga sebentar saja orang-orang itu hanya melihat sebuah titik hitam jauh di tengah danau yang luas itu. Semua orang hanya dapat menarik napas panjang dan menduga-duga siapa adanya pemuda itu. Pantas, kiranya sahabat Sosyokia. Akhirnya mereka berkata-kata. Sebentar kemudian tempat itu menjadi ramai kembali. "Kau bilang perahu itu perahu orang yang tidak berdosa?" Tiba-tiba Qianling memandang Tianxin dan bertanya, matanya yang jeli itu menyelidiki wajah yang tampan itu. "Tentu saja, apa dosa mereka kepadamu? Kepadaku sih tidak. Akan tetapi, tak tahukah engkau siapa mereka itu?" Mereka adalah wanita-wanita yang sedang melancong. "Jangan kau pura-pura, Cheng Tianxin," Qianling berkata sambil mengerling tajam dan tersenyum mengejek. Diam-diam, Tianxin terheran-heran dan hampir dia tidak percaya bahwa ini adalah Nona So Qianling yang dulu pernah ditemuinya 2 kali itu. Dahulu, baik untuk yang pertama kalinya pada waktu dia bertemu dengan Qianling, yang hendak membalas kepada kakek Yap Kun Leong, dan kedua kalinya pada saat dia bertemu dengan Dara ini di dalam pesta Tung Hai Xian. Dara ini merupakan seorang gadis gagah perkasa yang keras dan serius. Akan tetapi yang dilihatnya sekarang adalah seorang gadis yang manis dan jenaka, juga yang murah senyum dan sikapnya penuh dengan daya pikat. Bedanya seperti langit dan bumi. "Haya, apa yang kau lihat pada mukaku? Apakah ada kotoran di mukaku?" Qianling mengusap mukanya yang berkulit putih halus itu. "Ah, tidak, hanya, kenapa kau bilang aku pura-pura? Abis, engkau memang pura-pura sih. Apa benar engkau tidak tahu bahwa mereka itu adalah wanita-wanita pelacur?" Tianxin terbelalak. Memang sejak tadi pun dia sudah terheran-heran akan sikap wanita-wanita itu yang demikian beraninya. Akan tetapi karena memang dia belum pernah bergaul dengan kaum pelacur, dan pertama kali melihat pelacur hanya ketika Siang Koan Wihong menjamunya bersama Han Tiong dahulu, maka dia tidak menyangka demikian. "Ah, kiranya begitukah? Aku sungguh tidak tahu. Akan tetapi, andai kata mereka itu benar pelacur-pelacur, abis apa dosanya?" "Wah, apa dosanya? Mereka menjual cinta.
Berdosakah itu? Jelas. Bercinta sih tidak mengapa, akan tetapi kalau dijual, mencinta demi uang, wah, itu namanya hina. Benarkah engkau belum pernah bergaul dengan pelacur? Tian Xin mengerutkan alisnya. Untuk apa? Tiba-tiba saja darah itu terkekeh dan menutupi mulutnya. Sikapnya centil akan tetapi juga menarik hati sekali. Perahu yang tidak didayungnya itu meluncur tenang di tengah-tengah danau yang sunyi. Tian Xin merasa mendongkol juga karena ditertawakan, tanpa dia ketahui mengapa darah itu tertawa. Mengapa engkau tertawa? Tanyanya, suaranya mengandung kemengkalan hatinya. Darah itu menengok memandangnya, dan agaknya menjadi semakin geli ketika melihat dia marah. Cheng Tianxin, berapa sih usiamu? Tiba-tiba dia bertanya tanpa menjawab pertanyaan mengapa dia tertawa tadi. Usia 19 tahun, mengapa? Benar kata Siang Koan Kongcu. Apa yang dikatakan orang itu? Tian Xin berkata, suaranya dingin. Dia berkata bahwa engkau adalah seorang pria yang benar-benar belum pernah bergaul dengan wanita pelacur, bahkan dengan wanita manapun. Bahwa engkau masih perjaka tulen. Benarkah itu? Wajah Tian Xin menjadi merah sekali laksana udang direbus. Dia merasa ditertawakan dan merasa terbelakang dan dusun sekali. Kalau benar, abis mengapa? Kau memang hebat, ilmu kepandaianmu sangat tinggi. Engkau juga keturunan seorang pangeran, bahkan seorang pangeran yang jagoan, dan pernah menggegerkan dunia, dan engkau malah mewarisi ilmu-ilmu mukjizat dari Qin Ling Pai, tetapi engkau masih perjaka tulen. Siapa bisa percaya hal itu? Akan tetapi, aku percaya dan aku kagum, Tian Xin. Berkata demikian, darah itu lalu mengacungkan jempolnya, dan pada saat tangannya turun, tangan itu diletakkan ke atas paha kaki Tian Xin. Pemuda ini terkejut sekali, akan tetapi dia diam saja, tidak berani berkutik sedikitpun, dan seluruh tubuhnya seperti terasa dingin, bulu-bulu di tubuhnya seperti bangkit semua. Melihat keadaan pemuda ini, So Qianling yang sejak pertemuan pertama sudah merasa tergila-gila kepada Tian Xin, segera mendekatkan tubuhnya sehingga kehangatan tubuh gadis itu dapat terasa oleh Tian Xin. Lalu Qianling berbisik, kau takut? Tian Xin tetap menegakkan tubuhnya yang duduk di atas perahu, tetapi dia menoleh ke arah muka yang begitu dekat dengan mukanya sehingga terasa kehangatan napas dari mulut dan hidung wanita itu. Takut apa? Dia sudah memberani-beranikan diri, menekan debar jantungnya, namun tidak urung suaranya gemetar dan hampir tidak terdengar, nyaris seperti bisikan saja. Gadis itu tersenyum, manis sekali senyumnya sehingga nampak deretan gigi yang teratur rapi dan putih bersih. Keharuman yang aneh keluar dari balik baju di lehernya. Engkau pemuda yang gagah perkasa, yang sakti, yang tampan. Engkau, takut kepada wanita, ya? Tersinggung rasa harga diri Tian Xin. Dia pernah bercinta, biarpun hanya saling dekap dan saling berciuman. Dia sudah pernah bercinta, terutama sekali yang terakhir dengan Loa Huileng. Maka, begitu mendengar kata-kata bisikan yang sifatnya mengejeknya itu, dia menjawab penasaran. Siapa takut kepada wanita? Qianling tertawa geli. Benarkah? Benar engkau tidak takut padaku? Aku seorang gadis muda cantik bukan? Dan amat dekat denganmu, engkau tidak takut? Tidak. Kalau benar tidak takut, beranikah engkau menciumku? Tian Xin semakin bingung dan malu, jantungnya berdebar keras. Menghadapi darah-darah sederhana dan malu-malu seperti Huileng dahulu, dialah yang menyerang, dialah yang menggoda dan dialah yang menjadi guru. Akan tetapi kini, berhadapan dengan seorang darah seperti ini, yang begini berani, dia merasa kikuk dan malu-malu. Hal ini membuatnya penasaran, karena di lubuk hati Tian Xin terdapat suatu ketinggian hati yang membuat dia enggan kalah oleh siapapun juga dan dalam hal apapun juga. Mengapa aku tidak berani? Akan tetapi, mengapa kita harus melakukan itu? Tanyanya, membayangkan keberanian akan tetapi juga keraguan. Dengan bibir yang masih terbuka dalam senyum, dan mata memandang sayu dari balik bulu-bulu mata yang panjang, penuh daya pikat, darah itu lalu berbisik, mengapa? Karena kita saling menghendakinya,
Aku cinta padamu, Cheng Tianxin. Nah, beranikah engkau menciumku? Kini Tianxin merasa ditantang, dan pula, dekatnya tubuh yang hangat itu, bibir yang setengah terbuka penuh tantangan itu, pandang mata sayu yang penuh daya tarik itu, telah mendatangkan gairah dalam hatinya. Dia pun lalu merangkul dan mencium, tadinya sekedar memperlihatkan bukti bahwa dia tidaklah begitu dusun dan hijau. Akan tetapi begitu bibir mereka saling bertemu, dia tidak perlu lagi bersandiwara, dan tidak perlu lagi khawatir bahwa dia tak akan dianggap jantan karena Qianling yang malah memagutnya, mendekapnya dan menciuminya dengan kemesraan yang menyesakkan napas Tianxin. Tanpa disadarinya lagi, dia sudah dibawa rebah oleh Qianling. Kemudian dalam keadaan setengah sadar, karena terbius oleh kenikmatan yang belum pernah dirasakannya, baik ketika bercintaan dengan Hui Leng sekalipun, Tianxin membiarkan dirinya hanyut oleh buayan nafsu. Dan dalam hal ini, Qianling merupakan seorang guru yang sangat pandai, sangat manis dan yang agaknya tak mengenal puas. Gairah yang ada dalam hubungan seksual adalah wajar. Rasa tertarik antara pria dan wanita adalah wajar. Rasa nikmat yang didapat dalam hubungan itu pun adalah wajar, merupakan satu di antara berkah yang berlimpahan bagi manusia. Namun apabila kita melaksanakan perbuatan itu dengan dasar mengejar kenikmatan, mencari kesenangan, maka kita telah menyalahgunakan berkah itu. Di dalam perahu kecil itu, yang terapung di permukaan danau yang amat sunyi, Tianxin terseret dalam buayan yang mendatangkan kenikmatan dan memabukkan. Qianling yang merasa telah menemukan sesuatu yang selama ini selalu diimpikan dan dibayangkannya, menggunakan kesempatan itu untuk memuaskan dirinya tanpa mengenal batas, menyeret Tianxin ke dalam kenikmatan nafsu birahi. Sesudah bertemu dengan Tianxin dan merasa kagum, suka dan cocok sekali dengan pemuda putra pangeran ini yang selain tampan, gagah serta menyenangkan, juga yang dia tahu memiliki ilmu kepandaian amat tinggi, maka timbullah rasa cinta dalam hati Qianling. Ingin dia dapat mengikat dan memiliki pemuda itu, bukan hanya memiliki tubuhnya, namun juga memiliki hatinya, cintanya. Maka, dengan segala kelembutan kewanitaannya, ditambah segala pengalaman dan siasatnya dalam bermain cinta, kini Qianling hendak menaklukkan Tianxin agar pemuda itu jatuh dan tidak akan mampu melepaskan diri dari cengkeramannya. Akan tetapi, setelah mereka berdua tinggal di dalam perahu itu sampai semalam suntuk, bukannya Tianxin yang bertekuk lutut, bahkan sebaliknya Qianling sendiri yang makin tergila-gila. Pemuda itu memiliki pribadi yang amat kuat, memiliki kejantanan yang bahkan mampu mengalahkan seorang wanita seperti Qianling yang telah berpengalaman dalam hal bermain cinta. Maka, sesudah mereka berada di dalam perahu itu, dan hanya ke pinggir untuk mencari makanan, kadang-kadang keduanya berenang-renang di sekitar perahu, kadang-kadang mereka bercakap-cakap, bercanda dan bermain cinta di dalam perahu atau di air yang jernih selama 2 hari, maka gadis itulah kadang-kadang menyatakan cintanya. Qianling sampai bersumpah menyatakan cintanya kepada Tianxin. Sebaliknya, pemuda itu hanya tenang-tenang saja sambil tersenyum penuh kemenangan. Dia menikmati hubungannya dengan Qianling, akan tetapi sama sekali dia tidak jatuh cinta. Dia suka kepada gadis itu, tentu saja. Siapakah orangnya, jika dia laki-laki normal, yang tidak suka kepada seorang gadis yang cantik jelita, berkepandaian, dan mempunyai gairah yang demikian besar, dan yang meminta pula? Namun, di dalam pandangan Tianxin, Qianling hanyalah seorang gadis yang di samping menyenangkan, juga merupakan suatu jembatan untuk dia mendekati si Tianong. Setelah 2 hari 2 malam berada di perahu itu, seperti sepasang suami istri berbulan madu, akhirnya keduanya merasa bosan tinggal di atas danau dan mereka pun mendarat. Ini pun adalah atas kehendak Tianxin yang ingin dapat bertemu dan memasuki sarang si Tianong. Dari Qianling, dia sudah mendengar segalanya tentang diri si Tianong. Dan menurut penuturan gadis itu, dia pun sudah tahu bahwa selain sangat lihai ilmu silatnya, terutama ilmu tongkatnya, juga si Tianong amat pandai dalam ilmu sihir. Banyak sudah tokoh-tokoh Kang Ou yang mempunyai ilmu silat tinggi, yang tingkat ilmu silatnya mungkin tak kalah atau setidaknya setingkat dengan kepandaian Suhu,
terpaksa harus tunduk karena ilmu sihir dari suhu, antara lain Qianling berkata. Ketika mereka meninggalkan telaga, Qianling mengajaknya ke dalam sebuah hutan yang sangat indah. Hutan itu berada di lereng yang penuh dengan pohon-pohon serta bunga-bunga, dan di tengah-tengah hutan terdapat padang rumput yang tidak tinggi tetapi dapat hidup subur. Maka padang rumput itu tebal sekali dan bila mana diinjak rasanya bagaikan menginjak beludru tebal saja. Luar biasa indahnya tempat itu. Ini adalah tempat yang paling kusuka, Tianxin. Kalau aku sedang kesal hati, disinilah aku pergi untuk melupakan semua kekesalan hatiku. Dan sekarang, kau kuajak ke sini. Engkaulah laki-laki pertama yang kuajak ke tempat ini. Tianxin tersenyum. Dia duduk di atas rumput, menyandarkan kepalanya di atas kedua pahanya. Mereka saling rangkul dengan sikap mesra. Qianling, engkau seorang gadis yang amat luar biasa. Akan tetapi, bagaimana engkau dapat menjadi murid si Tianong? Dan sepanjang pendengaranku mengenai dia itu senang sekali dengan wanita-wanita muda. Tianxin setengah memancing supaya bisa mengetahui lebih banyak tentang hubungan antara wanita ini dan gurunya. Qianling menarik napas panjang, bagai seekor kucing yang dipangku dan dibelai, sebab dengan pandai Tianxin menggunakan jari-jari tangannya untuk membelai anak rambut halus di sekitar tengkuk dan dahi itu. Memang suhu seorang laki-laki yang aneh. Dan tentang wanita, yah, dia suka sekali dan setiap hari, maksudku tiap malam, harus ada wanita muda cantik yang mendampingi dia. Dia kuat sekali, akan tetapi dibandingkan dengan engkau, dia bukan apa-apa. Qianling menarik leher pemuda itu lantas menciumnya. Tianxin membiarkan gadis itu, kemudian melepaskan diri dan berkata lagi, dan engkau begini cantik dan muda, mustahil kalau dia melepaskanmu. Kau cemburu? Qianling bangkit duduk kemudian memandang tajam, akan tetapi bibirnya yang manis tersenyum. Tianxin menggeleng kepala sambil menunduk, dan melihat gadis itu mengangkat muka memandangnya dari atas pangkuan. Tidak, aku hanya menduga begitu saja. Qianling menarik napas panjang, nampaknya kecewa sekali. Ingin aku melihat engkau cemburu. Kata orang, cemburu itu tandanya cinta. Tianxin hanya tersenyum dan berkata singkat, penuh kecerdikan tersembunyi, Nona manis, kalau aku tidak cinta padamu, masa aku mau menemanimu seperti ini? Qianling gembira sekali, bangkit duduk dan merangkul leher Tianxin, lalu menciuminya penuh nafsu. Akan tetapi Tianxin perlahan-lahan melepaskan diri dan berkata, duduklah yang baik dan kita bicara tentang gurumu. Aku ingin sekali mendengar tentang Datuk Barat itu. Bukankah sudah banyak aku bercerita mengenai dia? Memang dugaanmu benar, orang laki-laki seperti guruku itu, mana mau melepaskan aku? Terus terang saja, dialah yang pertama kali menggauliku. Dia adalah guruku, juga pengganti orang tuaku yang amat baik kepadaku, dan juga dialah laki-laki pertama yang pernah menyentuhku dan mengajariku tentang cinta seperti aku mengajarimu, Tianxin. Gadis itu tersenyum lebar. Tianxin tidak merasa cemburu, hanya merasa tidak senang dan agak muak mendengar akan hubungan guru dan murid seperti itu. Guru tiada jauh bedanya dengan kedudukan seorang ayah, maka hubungan kelamin antara guru dengan murid sungguh menimbulkan perasaan tidak enak baginya. Akan tetapi karena dia hendak mempergunakan gadis ini sebagai jembatan untuk berkenalan dengan si Tianong dan mencari rahasianya, agar dia mampu mengalahkannya, maka dia pun tidak memberi komentar atas hal itu. Qianling, coba kau jelaskan, mana yang lebih berbahaya di antara dua macam ilmunya yang pernah kau beritahukan kepadaku itu, yaitu ilmu hikang yang membuat tubuhnya penuh dengan hawa, sehingga dapat menggembung besar, ataukah ilmu tongkatnya? Tianxin, sungguh menyesal sekali, aku tidak bisa menjelaskan secara terperinci, sebab walaupun aku adalah murid tersayang dari Suhu, dan agaknya di antara semua muridnya akulah yang paling unggul, namun kedua ilmu itu merupakan ilmu simpanan Suhu pribadi, belum pernah diajarkan kepada orang lain. Bahkan Tua Suheng Chiang Gusik juga tidak diajarkan ilmu itu, padahal dia disebut sebagai murid kepala. Kalau dia diajari dua ilmu itu, tentu aku pun akan kalah olehnya. Sayang,
Aku ingin sekali tahu sampai di mana kehebatan dua ilmu itu. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa ilmu tongkatnya dinamakan Giam Lopang Hoat, ilmu tongkat malaikat kematian, dan segala macam tongkat atau bahkan sepotong kayu pun bila berada di tangannya dan dimainkan dengan ilmu itu, maka akan berubah menjadi senjata yang ampuh. Adapun ilmu hikang yang bisa membuat tubuhnya menggembung itu disebutnya ilmu Hoa Mokang. Bila Suhu sudah mengeluarkan ilmu ini, maka tubuhnya menggembung besar seperti balon terisi angin, lantas segala macam senjata tidak mampu menembus kulitnya, dan di samping itu juga, dengan hembusan hikang melalui pukulan-pukulannya, maka jarang ada lawan sanggup menahannya. Hanya itulah yang ku ketahui, kekasihku. Gadis itu memegang tangan Tian Xin dan bertanya, engkau bertanya-tanya tentang Suhu, sebenarnya mau apakah? Tian Xin sudah mempersiapkan diri untuk pertanyaan seperti itu, yang memang sudah diduganya sekali waktu akan keluar dari mulut Qianling. Maka sambil memeluknya dan merebahkan gadis itu terlentang kembali ke atas pangkuannya, dia pun menjawab, Qianling, engkau tentu sudah pernah mendengar akan riwayatku, ku maksudkan, riwayat mendiang ayahku, bukan? Gadis itu tertawa dan meraih dagu pemuda itu untuk dibelainya, pandang matanya penuh rasa kagum. Karena pertanyaan itu mengingatkan dia akan kenyataan yang membuat dia merasa bangga, yaitu bahwa pemuda yang telah menjadi miliknya ini, yang menyerahkan perjakannya, ialah putra Pangeran Cheng Han Ho yang namanya selalu mendatangkan rasa kagum di dalam hatinya. Tentu saja, siapa yang tidak pernah mendengar nama Pangeran Cheng Han Ho yang dulu pernah menggemparkan dunia, seorang pangeran muda yang tampan dan yang telah menjatuhkan hati seluruh wanita di dunia ini, yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi dan bahkan pernah dianggap sebagai seorang jagoan nomor 1 di dunia. Itulah yang kumaksudkan. Aku ingin memenuhi keinginan mendiang ayahku, maka akan kuperlihatkan kepada dunia bahwa putranya ini dapat memenuhi cita-cita ayahnya, yaitu aku ingin mengalahkan semua datuk di keempat penjuru. Dan, aku ingin sekali mencoba kepandaian si Tianong dan mengalahkannya. Untuk mengalahkan Suhu, sungguh merupakan suatu hal yang sukar bukan main, kekasihku. Aku hanya mengharapkan bantuanmu, Qianling. Kecuali engkau, siapa lagi yang dapat membantuku dalam menghadapi Suhumu itu? Tentu saja aku mau membantumu dalam segala hal, akan tetapi bagaimana aku dapat membantumu untuk menghadapi Suhu? Kalau Suhu mengeluarkan kedua macam ilmu itu, aku tidak berdaya sama sekali. Dan pula, mana mungkin aku dapat melawan Suhu yang begitu baik terhadap diriku seperti terhadap anak sendiri? Seperti anak atau seperti kekasih? Kau cemburu? Tian Xin tidak menjawab, melainkan merangkul dan dibalas oleh Qianling. Mereka tidak bicara lagi melainkan mengulang kembali apa yang telah sering mereka lakukan di dalam perahu selama 2 malam itu. Agaknya tiada bosan-bosannya bagi mereka berdua untuk bermesraan dan menumpahkan rasa cinta birahi mereka. Ketika mereka sedang berkasih mesra, Qianling dapat melihat bahwa suhengnya, yaitu Chiang Gusik, datang dan mengintai dari tempat yang tidak jauh dari situ, yaitu dari balik sebatang pohon. Karena Gusik datang dari arah belakang Tian Xin yang sedang asyik bermesraan itu, maka pemuda ini tidak melihatnya. Akan tetapi, Qianling dapat melihatnya, lantas diam-diam gadis ini tersenyum. Kemudian gadis ini memperlihatkan sikap yang lebih mesra daripada biasanya, bahkan dia sengaja mengeluarkan suara-suara manja agar terdengar oleh Gusik. Chiang Gusik, murid kepala dari si Tianong itu, seorang pemuda berusia kurang lebih 36 tahun, adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus, bermuka pucat dan matanya sipit sekali. Pakaiannya kuning sederhana dan dia mempunyai ilmu kepandaian yang tinggi. Karena dia dekat dengan sumoinya, maka tentu saja dia pun tidak dilewatkan oleh Qianling, sehingga antara Suheng dan Sumoi ini memang telah beberapa kali terjadi hubungan badan, seperti yang terjadi antara Qianling dengan si Tianong. Di kalangan mereka, peristiwa seperti ini tidaklah dianggap aneh atau kotor. Mereka adalah tokoh-tokoh kaum sesat yang sama sekali tidak mau terikat oleh segala macam aturan dan susila. Akan tetapi, jika Qianling hanya menganggap suhengnya itu sebagai seorang di antara para pria yang pernah menggaulinya, dan tak begitu mendatangkan kesan dalam hatinya,
Sebaliknya Gusik telah jatuh cinta kepada Sumoinya ini, mengharapkan kelak Sumoinya mau menjadi istrinya. Sudah 2 hari ini Chiang Gusik merasa gelisah. Dia sedang mencari-cari Sumoinya. Dia mendengar peristiwa di telaga di mana Sumoinya bertemu dengan seorang pemuda yang tampan, dan juga kabarnya mempunyai kepandaian tinggi. Baginya, mendengar Sumoinya bermain cinta dengan pemuda lain, bukanlah hal yang aneh. Sungguh pun dia mulai diamuk cemburu, karena dia ingin menguasai tubuh dan hati Sumoinya itu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi biasanya, bila mana sedang bermain gila dengan laki-laki lain, Qianling tidak pernah sembunyi-sembunyi, dan bahkan paling lama sehari semalam Sumoinya itu tentu akan pulang. Tidak pernah ada pria yang dapat menahannya dalam pelukannya selama lebih dari 1 hari 1 malam. Akan tetapi sekarang, telah 2 hari 2 malam Sumoinya tidak pulang, maka timbullah rasa kekhawatiran dalam hatinya, kalau terjadi sesuatu yang buruk pada Sumoinya. Pada hari ketiga pergilah dia mencari Sumoinya. Dia tahu akan padang rumput di dalam hutan yang menjadi tempat kesayangan Sumoinya itu, maka kesitulah dia pergi. Ketika dia mengintai dan melihat Sumoinya bermesraan dengan seorang pemuda tampan yang dikenalnya sebagai putra Pangeran Cheng Han Ho, tentu saja dia merasa sangat cemburu. Sumoinya itu pernah secara berterang menyatakan tertarik kepada pemuda itu, dan kini mereka telah bercinta-cintaan di tempat itu. Dan Sumoinya kelihatan begitu mesra dan amat mencinta pemuda itu. Kalau menurutkan hatinya yang panas oleh cemburu, pada saat itu juga dia ingin meloncat dan menyerang, membunuh Tianxin. Akan tetapi, dia merasa sungkan terhadap Sumoinya. Oleh karena itu, dia menunggu sampai kedua orang muda itu duduk kembali dalam keadaan pantas. Barulah dia muncul sambil membentak marah, kiranya si pemberontak Cheng Tianxin berada di sini. Dan dia pun sudah meloncat dan mencabut senjatanya, yaitu sebatang Joan Pian, ruyung lemas terbuat daripada emas. Akan tetapi, Qianling meloncat dan menyambut suhengnya itu dengan berdiri tegak, dan kedua tangannya bertolak pinggang, mukanya merah dan pandang matanya mengandung kemarahan, sedangkan Tianxin masih enak-enak saja duduk bersandar batang pohon, memandang tak acuh. "Suheng, mau apa kau datang ke sini? Apakah engkau hendak menggangguku?" Menghadapi Sumoinya, Chiang Gusik yang berwajah pucat itu menjadi ragu-ragu. "Sumoi, dia itu adalah musuh kita, dan kini dia memasuki wilayah kita tanpa izin dari suhu. Dia bukan musuh. Kau lihat saja baik-baik, kalau dia musuh masa sikapnya begini baik terhadap diriku? Kami saling mencinta dan harap kau tidak mengganggu. Dia memasuki tempat ini adalah karena ajakanku. Pergilah, Sumoi, engkau harus ingat, dia ini di Lokyang dan suku telah." "Sudahlah, Suheng. Aku sedang bersenang-senang, kenapa kau berani menggangguku?" "Sumoi, suhu tentu akan marah." "Suhu tak akan marah padaku. Akan tetapi engkau yang cemburu, yang tolol." Qianling segera mencabut pedangnya. "Atau engkau hendak mengandalkan Joan Pianmu itu untuk memaksa aku melawan?" Melihat ini, Chiang Gusik semakin marah. Dua orang kakak beradik seperguruan itu sudah berdiri saling berhadapan dengan senjata di tangan. Tianxin hanya menonton saja dan sikapnya tenang sambil menanti perkembangan selanjutnya. Akan tetapi, setelah mereka berdua sejenak beradu pandang yang penuh kemarahan, akhirnya Chiang Gusik menarik napas panjang dan menyimpan kembali senjatanya. "Baiklah, aku pergi, akan tetapi suhu tentu tidak akan senang bila melihat ini." Dan sesudah melempar pandang mata penuh kebencian kepada Tianxin, laki-laki tinggi kurus bermuka pucat itu lalu membalikkan tubuhnya dan pergi dari situ dengan cepat. "Suheng, kalau kau melapor yang bukan-bukan kepada suhu, aku tidak akan mau bicara denganmu lagi." Qianling menyusulkan teriakannya kepada laki-laki itu. Setelah Suhengnya tak nampak lagi, gadis itu lalu menyarungkan pedangnya dan duduk di dekat Tianxin, merebahkan kepalanya di atas pangkuan pemuda itu, kemudian dia pun menarik napas panjang. Laki-laki pencemburu macam dia." Tianxin mengelus rambut gadis itu. "Engkau telah membikin sakit hatinya, Qianling." "Peduli amat, orang macam dia yang pencemburu itu tidak patut dihadapi dengan manis."
Akan tetapi dia tentu akan melapor kepada si Tianong. Apakah engkau takut? Aku tidak takut, karena memang aku ingin sekali mencoba kepandaiannya. Akan tetapi, dia tentu akan datang membawa banyak anak buahnya. Engkau belum mengenal betul watak suhuku? Qianling berkata mencela. Dia adalah seorang datuk yang gagah perkasa dan tinggi kedudukannya. Apakah kau maksudkan dia mau mengeroyokmu? Kau jangan memandang rendah, Tianxin. Selamanya guruku tak pernah mengeroyok orang. Kalau begitu, biar dia datang dan aku akan mencoba kepandaiannya. Engkau akan kalah. Kalau begitu, biar engkau melihat aku mati di tangannya. Qianling langsung merangkul. Kau begitu kejam, mengeluarkan kata-kata seperti itu? Kalau engkau mati, aku akan merana, aku akan berduka, aku akan kehilangan kekasihku. Aku amat mencintamu dan aku yang akan melindungimu, jangan kau khawatir. Memang Tianxin tadi sengaja hendak membuat wanita ini benar-benar tunduk padanya. Dia telah dapat menduga bahwa dengan wajah cantiknya, dengan tubuh mudanya, sedikit banyak wanita ini tentu mempunyai pengaruh terhadap si Tianong, malah suhengnya tadi pun tunduk padanya. Dengan kewanitaannya yang mempunyai daya tarik luar biasa ini, tentu Qianling mampu menguasai suhengnya dan juga gurunya sendiri. Kalau benar seperti yang diceritakan Qianling bahwa si Tianong bukan hanya guru dan pengganti orang tuanya, melainkan juga menganggapnya sebagai kekasih. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.